Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Azara dengan nomor NIM 2030 111051. Saya akan membacakan hasil diskusi saya tentang pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama itu pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri atas dua kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam kamus besar yaitu proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca dan dipahami dan juga diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Dan pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud pemeliharaan Al-Quran adalah proses pengumpulan, penulisan, dan pembukuan serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang. Yang kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikelompokkan menjadi dua kategori. Dikelompokkan menjadi satu kategori yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada. Jadi pemeliharaan Al-Quran dalam dada ini sering juga disebut dengan pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Kesadaran ini yang membuat mereka memiliki waktu luang yang cukup dan digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hati. Yang ketiga yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman ini, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syria, dan Persia. Para hadis pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, di antara orang-orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Yang terakhir yaitu perbedaan pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Pengumpulan mushaf Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Utsman dalam motif dan caranya. Motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya hufaz yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban daripada Qori. Sedang motif Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikannya sendiri di daerah dan mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.